Pemirsa, warga secara terang-terangan menentang penggunaan strobo di jalan raya tidak sesuai aturan. Penggunaan strobo sembarangan apalagi oleh bukan petugas atau instansi terkait tanpa kepentingan mendesak adalah bentuk intimidasi terhadap pengguna jalan lain. Inilah situasi di sepanjang kawasan Jalan Sudirman, Jakarta setelah gerakan Stop Totot Wuk Wuk masih di media sosial. Meski cukup padat sejak pagi, tidak terdengar suara kebisingan totot wuk-wuk di Bundaran Senayan hingga Bundaran Hotel Indonesia atau di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin. Suara masyarakat menolak pejabat yang menggunakan fasilitas sirine dan strobo dengan semena-mena saat ini terbukti efektif. Meski demikian, pemirsa, pengawalan terhadap kendaraan pejabat tertentu tetap dilaksanakan, namun penggunaan sirene dan strobo tidak lagi menjadi prioritas. Ada kembali di Sindo Siang, pemirsa, mahalnya harga ayam potong yang mencapai Rp40.000 per kilogram di pasar tradisional Kota Semarang, di mana warga beralih membeli tulang ayam dan ceker ayam. Harga ayam potong di pasar tradisional Peterongan Kota Semarang naik menjadi Rp40.000 per kilogram dari sebelumnya Rp34.000 per kilo. Sejak melejitnya harga ayam potong 2 minggu belakangan ini, warga banyak beralih ke tulang ayam dan ceker untuk tetap memenuhi kebutuhan protein hewan yang lebih murah. Hal ini membuat permintaan tulang ayam dan ceker meningkat 10 kali lipat. Harga tulang ayam dibanderol Rp12.000 per kilogram, sementara ceker ayam Rp4.000 per kilogram. Asalnya pembeli itu beli tulang karena lebih murah? Karena lebih murah, kan semuanya ayam kan ada. Oh gitu ya. Terus ini tulang laku. Jenis tulang apa aja, Bu? Ya ini tulang kerongkong bukan. Warga berharap pemerintah bisa menstabilkan harga ayam dan bahan pangan lainnya. Dari Semarang, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Sementara itu harga cabai merah pada Larang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat tembus di angka Rp100.000 per kilogram. Kenaikan harga karena cuaca buruk beberapa hari terakhir. Sudah sepekan terakhir harga aneka cabai di pasar tradisional Tagok pada Larang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat naik drastis. Harga cabai merah sebelumnya Rp40.000 kini naik mencapai Rp100.000 per kilogram. Sementara cabai keriting yang sebelumnya Rp30.000 kini naik menjadi Rp70.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga terjadi karena cuaca buruk dan gagal panen yang membuat stok berkurang. Kenaikan harga dikeluhkan oleh penjual maupun pembeli. 40, 60. Selain cabai tanjung, cabai keriting, cabai hijau? Cabai keriting sama, cabai hijau keriting sama. Asalnya berapa cabai keriting, Pak? Cabai keriting biasanya 30, sekarang 70, 60. Ya biasa beli seperapat. Sekarang Jadi ini pakai berapa hari? dikurangi ya. Biasanya kan sering disambel. Sekarang dikurangi ya. Sekarang dikurangi. Para pedagang dan pembeli berharap pemerintah secepatnya bisa menstabilkan harga agar daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kembali normal. Dari Bandung Barat, Jodo, iNews melaporkan. Imbas kecelakaan berulang, pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung akan mengevaluasi kinerja PT Transjakarta selaku BUMD yang mengoperasikan bus Transjakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung merespons peristiwa bus Transjakarta yang kerap mengalami kecelakaan lalu lintas beberapa waktu terakhir. Ia akan mengevaluasi kinerja PT Transjakarta selaku BUMD yang mengoperasikan bus Transjakarta. Pramono menilai pengendara kendaraan bermotor terkadang memasuki jalur Transjakarta atau memotong jalannya bus Transjakarta. Ia menegaskan kecelakaan bus Transjakarta tidak boleh terulang kembali karena jumlah penumpang Transjakarta terus meningkat. Kami mengevaluasi terhadap Transjakarta memang kan gini, kadangkala kejadiannya karena ada yang motong dan sebagainya. Sehingga dengan demikian tentunya akan kami perbaiki, nggak boleh terjadi lagi supaya ini juga memberi aman dan nyaman. Karena sekarang ini
betul-betul Transjakarta, kenaikan orang menggunakan Transjakarta sudah naik secara signifikan karena memang saya mendorong untuk penggunaan transportasi publik itu meningkat. Sebelumnya ada 3 insiden kecelakaan yang melibatkan Transjakarta sepanjang September 2025. Pertama, sopir Transjakarta menabrak toko di Jalan Raya Minangkabau Setiabudi, Jakarta Selatan. Kedua, insiden kecelakaan lalu lintas melibatkan 2 kendaraan yakni bus Transjakarta Koridor 3 dan truk di Jalan Cideng Timur. Kemudian bus Transjakarta rute Koridor 11 Pulau Gebang, Kampung Melayu mengalami kecelakaan dan menabrak pengendara mobil, motor, hingga rumah toko di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya pemirsa, usai sudah Sindo siang hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Saya Aya Nufus beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Mengamankan puluhan anggota salah satu perguruan silat di Kabupaten Tuban, Jawa Timur usai konvoi dengan knalpot brong dan memblokade jalan raya. Warga mengaku aksi konvoi perguruan silat ini sangat meresahkan. Ratusan anggota perguruan silat berkendara dengan knalpot brong dan ugal-ugalan di Tuban, Jawa Timur saat menuju kopdar di Pantai Cemara, Kecamatan Jenu, Minggu sore. Para pesilat juga datang dari kabupaten sekitar seperti Lamongan, Bojonegoro, Nganjuk hingga Rembang, Jawa Tengah. Tidak hanya membuat bising, konvoi ini juga memblokade jalan raya membuat warga dan pengguna jalan lain terganggu. Merespon keluhan masyarakat, polisi membubarkan konvoi di beberapa lokasi hingga membuat para pesilat kocar kacir. Jangan tutup jalan, jangan tutup jalan. Polisi mengamankan sebanyak 39 orang terdiri dari 26 anak-anak dan 13 orang dewasa. Petugas juga menyita 18 unit motor dan 38 unit handphone yang digunakan saat konvoi. Para pesilat yang terjaring diperbolehkan pulang setelah dijemput orang tua masing-masing. Para orang tua diharapkan untuk lebih ketat mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat dalam aksi konvoi yang meresahkan dan melanggar hukum. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, Ainus melaporkan. Terima uang pembayaran dibilang jelek oleh pegawai SPBU. Pemirsa, 2 orang warga melakukan tindakan kekerasan terhadap pegawai SPBU di Jalan Kiai Haji Hashim Asyari, Cipondoh, Kota Tangerang. Polisi yang menerima laporan langsung mengamankan 2 pemuda yang diduga melakukan tindakan kekerasan. Viral, aksi adu mulut dan saling dorong antara warga dan petugas SPBU terekam CCTV di Jalan Hashim Asyari, Cipondoh, Kota Tangerang. Diduga kericuan terjadi akibat pembeli tak terima uangnya dibilang jelek oleh petugas SPBU. Rahmat, ketua RW setempat, mengatakan 2 warga mengaku emosi saat ditegur petugas SPBU. Alhamdulillah lah. Kalau permasalahan itu kita anggap sudah selesai dan tidak ada tuntutan apapun, dan kita anggap permasalahan ini sudah didamaikan. Saya juga berterima kasih banyak kepada Kapolsek Pinang dengan adanya bantuan dari Polsek Pinang ini, sehingga permasalahan ini kita bisa selesaikan secara damai, secara kekeluargaan. Polisi yang menerima laporan langsung datang ke lokasi dan mengamankan 2 pemuda ke Polsek Pinang yang diduga melakukan tindak kekerasan. Setelah dilakukan pemeriksaan, kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai dan saling memaafkan, sepakat untuk tidak melanjutkan ke jalur hukum.
Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda NTB menetapkan Bribtu Rizka, istri dari Brigadir Esko Faskareli, sebagai tersangka kasus kematian suaminya. Namun sampai saat ini polisi belum mengungkap motif dan kronologi secara detail dalam kasus tersebut. Polda Nusa Tenggara Barat resmi menahan Bribtu Rizka Sintiani usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian suaminya sendiri, Brigadir Esko Faskareli, di Desa Jembatan Gantung Lembar, Lombok Barat, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian gelar perkara dan memeriksa beberapa orang saksi. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan guna mengetahui motif dan kronologis secara detail dalam kasus ini. Masih dalam proses penyidikan. Seperti yang disampaikan Pak Kabid Humas, mohon doa saja rekan-rekan. Ini mereka luar biasa bekerja tanpa henti untuk memastikan supaya alat bukti yang ada itu memiliki nilai dan valid. Sebelumnya jasad Brigadir Esko Faskareli ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan posisi leher terikat tali di kebun belakang rumahnya. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan.